warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hurudaya Waletapakaran. Setengah 6, setengah jam lagi buka. Macam tak ada lagi. Ikut kerja lagi. Mudah-mudahan tak macet. Mana keramaan, mudah-mudahan. Jangan lupa di subscribe guys, komen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang bagaimana keutamaan puasa ini, bahwa puasa yang kita lakukan ini merupakan perisai bagi kita umat muslim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar wassalatul rajuli fi jawfil lail. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahu wahai seluruh umat manusia, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang pintu-pintu kebaikan. Nabi kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan pintu kebaikan itu. Yang pertama adalah as-sawmu junnah, puasa itu sebagai perisai. Yang kedua adalah sedekah itu bisa memadamkan atau menutup segala macam kejahatan, sebagaimana api melenyapkan, sebagaimana air melenyapkan api. Dan yang ketiga adalah sholat seorang laki-laki pada tengah malam. Demikian kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, memberitahu kepada kita tentang pertanyaan yang beliau tanyakan, dan beliau juga yang kemudian memberikan jawaban itu, bahwa salah satu yang merupakan pintu bagi kita umat Islam untuk memperoleh kebaikan yang begitu banyak itu adalah dengan puasa, dan kita menjadikan puasa itu sebagai junnah atau perisai. Dalam hadisnya yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa puasa sebagai perisai itu adalah benteng yang amat kuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ternyata perisai sebagai penolak kemaksiatan atau penutup kemaksiatan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarqus wa la yajhul, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun muttafaqun alaih. Melalui hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa
Yang dimaksud dengan puasa itu sebagai perisai, manakala salah seorang di antara kita berpuasa, maka kita tidak diperkenankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata-kata yang tidak perlu, yang disebut sebagai falayartus, yaitu perkataan-perkataan kotor. Falayadhal, yang dimaksud adalah dengan jangan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak penting, yaitu perbuatan bodoh atau mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, yaitu berupa mengejek. Maka perbuatan yang demikian itu, kata baginda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kamu berkelahi atau diajak berkelahi atau diajak untuk saling menghina, maka kata Nabi SAW, falyaqul inni sha'imun, inni sha'imun. Katakanlah bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Puasa yang dimaksud sebagai junnah atau sebagai perisai itu yang kedua misalnya adalah perisai dari api neraka. As-siyamu junnatum minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa puasa itu sebagai perisai dari api neraka, sebagaimana perisai bagi kalian dalam peperangan. Kita tahu bahwa yang disebut perisai dalam peperangan itu adalah yang suka dipegang ketika salah seorang prajurit untuk mempertahankan dirinya dari berbagai macam senjata-senjata yang dilakukan oleh pihak musuh. Maka perisai itu tidak boleh ada lubangnya. Jika perisai itu ada lubangnya, maka bukan tidak mungkin kita akan terkena senjata yang dikeluarkan oleh musuh kita. Maka itu perumpamaan perisai atau junnah ini, kita bisa pahami bahwa jangan sampai kita melubangi puasa-puasa kita itu dengan perkara-perkara yang tidak penting. Jangan sampai ketika kita melaksanakan puasa, lalu kemudian kita melaksanakan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah juga baginda Nabi SAW, seperti yang dijelaskannya dalam hadis yang tadi. Dalam kitab Jami'ul Ulum, Al-Hafiz Ibnu Rajab pernah berkata, bila puasa adalah perisai dirinya dari berbagai maksiat ketika di dunia, maka di akhirat kelak puasa tersebut lebih pantas menjadi perisainya dari azab neraka. Namun apabila puasa tersebut tidak bisa menjadi perisai baginya dari maksiat ketika berada di dunia, maka lebih-lebih lagi tidak akan bisa menjadi perisai bagi dirinya dari api neraka kelak di akhirat nanti. Hadirin jamaah, para shaimin shaimat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya perisai dari berbagai bencana. Puasa ternyata bisa menjadi perisai bagi kita umat Islam dari berbagai macam mara bahaya, termasuk juga bencana. Kita tahu bahwa kita sekarang sedang berhadapan dengan musibah yang kita kenal dengan COVID atau masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Puasa, kalau melihat apa yang diajarkan, dituntunkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bisa menjadi perisai, bisa menjadi penahan bagi kita umat Muslim manakala datang bencana yang seperti kita hadapi sekarang ini. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manakala kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah, diuji, diberikan kepada kita musibah, maka sebetulnya musibah itu seyogianya dan selayaknya itu umumnya adalah sebagai perbuatan yang pernah kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita hamba-hambanya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa puasa adalah perisai selama orang
berpuasa tidak melubanginya dengan ucapan-ucapan kotor seperti riba, namimah, dan perbuatan-perbuatan dusta. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang lain, Inna siyama junnatun minan nar wa min bawa'ikid dahar. Bahwasanya puasa itu adalah perisai bagi kita dari api neraka. Perisai itu bisa dari musibah dan bencana yang sedang kita hadapi seperti sekarang ini. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonir rajim, Farsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatun mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 133 yang menjelaskan kepada kita bahwa musibah, bala bencana yang didatangkan itu adalah sebagai ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, fa'arsalna, kami yang mengirimnya, kami yang menciptakannya, dan kami yang mengutusnya alaihim kepada mereka. Ada banyak jenis. Jenis yang pertama adalah angin taufan, yang kedua adalah belalang, dan yang ketiga adalah kumal atau kutu, dan yang ketiga adalah bofadik, yaitu ketat. Yang keempat adalah ad-dam, atau yang kelima adalah ad-dam. Allah menyebutkan bahwa apa yang disebutkan tadi sebagai ayatin mufassalat, sebagai tanda-tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa abai dan lalai, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang lupa. Lalu kemudian kita menyebabkan menjadi hamba Allah yang sombong, fastakbaru. Kita tidak pernah percaya, atau kita tidak pernah mempercayai bahwa musibah yang didatangkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang demikian ini, maka Allah menggolongkan orang-orang ini sebagai kanu qaumul mujrimin. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang disebut sebagai telah melaksanakan keingkaran atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun yang lalu kita dihadapkan pada masa pandemi. Ingat, kita masih saat itu Ramadan 1 tahun yang lalu, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi yang sangat mencekam. Kita sangat khawatir keluar dari rumah. Kita sangat khawatir untuk bertemu dan bersentuhan dengan banyak orang. Kita sangat khawatir bahkan untuk melaksanakan ibadah di masjid, melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa musibah sedang kita hadapi, bahwa pandemi memang betul-betul ada. Sekarang, kalau kita lihat data yang ada, per bulan Maret tahun 2021, kita menyaksikan bahwa ada lebih kurang 1.500.000 kasus. Data ini cukup tinggi, tetapi meskipun data ini ternyata cukup tinggi, dalam survei yang dilakukan oleh pihak terkait ternyata masih ada 17% dari masyarakat Indonesia yang belum mempercayai bahwa musibah ini ada, meskipun korban dan kasus sudah banyak terjadi. 17% dari masyarakat Indonesia berarti lebih kurang ada 45 juta orang yang sampai hari ini masih belum percaya kalau seandainya musibah seperti pandemi ini ada. Oleh karena itu jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kaum yang disebut dengan fastakbaru. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kaum yang fastakbaru tadi itu. Meskipun 17% atau 45 juta orang masyarakat kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai bagian golongan dari orang-orang yang disebut sebagai kaum mujrimin itu. Oleh karena itu, sebagai ulama, sebagai masyarakat yang berada di Indonesia, di Provinsi Sumatera Selatan, saya mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan kesadaran kita. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, ibadah puasa yang penuh dengan keberkahan. Yang keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita berdoa supaya pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini yang sempat beberapa saat yang lalu turun drastis sangat jauh, dan hari-hari ini kita mendapatkan data bahwa datanya kembali meningkat. Sampai hari ini kita tahu bahwa Palembang ternyata masih termasuk didominasi oleh zona merah hampir di seluruh kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan doa-doa kita orang-orang yang berpuasa, para shaimin shaimat ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam bentuk musibah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selamat melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Assalamualaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja saat ini Anda berada, demikian baru saja usai berlalu dari pendengaran kita Ulama Agama bersama Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Adil MA. Menambahkan segala apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Kaum muslimin, siaran ini terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dengan Pondok Pesantren Ahlul Quran, Pondok Pesantren Ahlul dan Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Hafiz Palembang. Perlu kami informasikan waktu maghrib tanda berbuka puasa di hari yang berbahagia ini pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita menantikan tibanya waktu maghrib tanda berbuka puasa di petang hari yang berbahagia ini, mari kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran bersama korek kita Farhan Ridwan akan segera membacakan surah Ar-Rum dimulai di ayat 31, dan bila telah tiba saatnya pukul 18:04 waktu Indonesia Barat akan terdengar kumandang berdiri dan azan maghrib tanda berbuka puasa untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya di petang hari yang berbahagia ini. Basah. Oi. Udah guys, jangan lupa di subscribe, komen.